Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelas, Saya, Bu. ya, silakan Ilham pimpin doa. Baik, sebelumnya untuk memulai pelajaran pada hari ini, maka lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ilham. Selanjutnya, kalian yang belum mengisi form kehadiran untuk mengisi, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu cek ya di Google Form. Oke, baik. Sudah sesuai dengan jumlah peserta yang gabung pada Meet kali ini. Kemarin Ibu sudah mengupload bahan ajar, PPT, LKPD, LTPD. Sudah dicermati anak-anak? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Kita akan mulai kegiatan pada hari ini. Ibu izin share screen ya. Iya, Bu. Materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan kompetensi dasar yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab, peserta didik dengan benar dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan substitusi. Yang ketiga dengan metode gabungan, yang keempat dengan metode determinasi, dan yang kelima menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalian pernah belanja di warung, di pasar, atau di supermarket terdekat? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencari sistem persamaan linear 3 variabel. Di SMP kalian sudah mengenal sistem persamaan linear 2 variabel? Sudah, Bu. Di SPLDV itu ada beberapa metode untuk mencari penyelesaiannya. Metode apa saja yang digunakan untuk mencari SPLDV? Ada metode eliminasi, substitusi, sama gabungan, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Lia. Itu masih kurang satu lagi ya, siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu, metode grafik. Ya, betul. Terima kasih Mas Rizky. Beri tepuk tangan untuk Mas Rizky. Ya, di SPLDV ada 4 cara untuk mencari himpunan penyelesaian, yaitu eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik. Nah, pada SPLDV ada 4 metode yang digunakan, yaitu eliminasi, substitusi, gabungan, dan determinasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa metode tersebut. Misalnya, Ibu punya masalah seperti ini. Seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras.
Campuran beras pertama terdiri atas 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C, yang dijual dengan harga Rp19.500. Kemudian, campuran beras kedua terdiri dari 2 kg jenis A dan 3 kg jenis B, dijual dengan harga Rp19.000. Campuran beras ketiga terdiri dari 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C, dijual dengan harga Rp6.500. Harga beras jenis mana yang paling mahal? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Pertama, itu kita cari apa dulu ya? Saya, Bu. Ya, silakan Adila. Ya, memisahkan jenis beras, gambarkan dengan variabel dulu. Kemudian mencari persamaannya. Terus PLTV-nya, Bu. Ya. Terima kasih Adila. Sudah hampir benar ya? Ya. Terima kasih. Jadi kita harus misalkan dulu baru mencari persamaan SPLTV-nya. Dari kalian ada yang bisa membantu Ibu untuk memaparkan persamaan SPLTV-nya? Saya, Bu. Ya, silakan Ilham. Dengan memisalkan A mewakili beras jenis A, B mewakili beras jenis B, dan C mewakili beras jenis C. Maka persamaan SPLTV-nya yaitu A plus 2B plus 3C sama dengan 19.500. Terus persamaan yang kedua 2A plus 2B sama dengan 19.000. Dan persamaan yang ketiganya itu B plus C sama dengan 6.250. Ya. Ya, betul. Terima kasih Ilham dan Adila yang sudah membantu Ibu. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan kegiatan di LKPD dan LTPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Sudah dibuka dan dicermati anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik. Kemarin Ibu sudah membagi kelas 10 MIPA 1 menjadi beberapa kelompok yang bisa kalian cek kembali di Google Classroom. Sudah tahu kelompoknya? Sudah tahu, Bu. Baik, nah Ibu kan sudah membuat grup tiap kelompok, kemudian Ibu ada di dalamnya. Nanti kalian diskusikan LKPD dan LTPD. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Kemudian di tengah-tengah kalian berdiskusi, Ibu akan bertanya progres kalian sampai mana. Begitu. Di LKPD ini kalian diberi waktu 30 menit dan untuk di LTPD kalian diberi waktu 15 menit. Dari penjelasan Ibu, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, baik. Langsung saja ya, kita akhiri meet-nya dulu, kemudian bergabung lagi setelah 45 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah kalian berdiskusi, kegiatan selanjutnya yaitu presentasi. Dari kalian ada yang ingin presentasi LKPD-nya? Saya, Bu. Ya, silakan Ilham dan kelompoknya untuk presentasi. Kelompok 1 dengan anggota Adila Nindarista, Eva Rizkia Tamayati, Ilham Perdana, saya sendiri, dan Kurniawan Pratomo. Untuk soal nomor 1, dengan menggunakan metode determinan, tentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Langkah pertama itu kita mencari nilai D. Nilai D-nya 140. Selanjutnya langkah kedua mencari nilai DE dan
Ini caranya, kemudian diperoleh DX-nya 180. Untuk langkah ketiga kita mencari nilai DY dan diperoleh DY-nya 420. Selanjutnya kita mencari nilai DZ dan diperoleh DZ-nya negatif 140. Dari keempat langkah tersebut dapat diperoleh nilai X, Y, dan Z sebagai berikut. Nilai X itu DX per D diperoleh X-nya itu 1. Dan nilai Y itu DY per D diperoleh Y-nya 3, dan nilai Z itu DZ per D diperoleh Z-nya negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2, 3, negatif 1. Untuk soal nomor 2, bagaimana cara menggunakan metode determinan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan yaitu memisahkan SPLTV dengan variabel EDZ. Kemudian yang pertama mencari nilai determinan D. Yang kedua mencari determinan dari variabel X yaitu DX. Yang ketiga mencari nilai determinan variabel Y yaitu DY. Yang keempat mencari nilai determinan variabel Z yaitu DZ. Kita menentukan nilai dari X, Y, dan Z dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Yang ketiga, tentukan penyelesaian SPLTV tersebut menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. 1. Nomor 4, tentukan metode apa yang terbaik menurut kalian. Berikan alasannya. Menurut kami, metode yang terbaik itu metode determinan, karena hanya membutuhkan 5 langkah saja, sedangkan metode yang lain itu membutuhkan lebih banyak langkah. Sekian dari kelompok 1, apabila ada salah atau kurang mohon maaf, dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ilham dan kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada Ilham dan kelompok 1. Dari paparan kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan Lia. Dari kelompok kami, untuk yang soal nomor 2 berbeda, Bu. Kami memilih metode gabungan dengan alasan dalam mengerjakannya lebih mudah dan lebih cepat, Bu. Oke, baik. Silakan Ilham menjawab tanggapan dari kelompok 2. Iya, Bu. Karena soal nomor 4 itu soal tanggapan, maka dan dari keempat cara tersebut diperoleh hasil yang sama, maka kita dapat memilih salah satunya, terserah kita menurut preferensi kita masing-masing, Bu. Kalau dari kelompok kami itu pilih determinan karena langkahnya itu lebih sedikit dibandingkan yang lain. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ilham dan Lia. Beri tepuk tangan kepada Ilham dan Lia karena sudah aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Silakan untuk tugas LTPD dari kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan Lia dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Masyudi, Dwi Putri Ivana, Tia Oktaviani, dan Yema Lydia akan mempresentasikan hasil diskusi LTPD nomor 1. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu. A mewakili beras jenis A, B mewakili beras jenis B, dan C mewakili beras jenis C. Maka persamaan yang diperoleh A ditambah 2B tambah 3C sama dengan 19.500 untuk persamaan 1. 2A ditambah 3B sama dengan 19.000 untuk persamaan 2, dan B ditambah C sama dengan 6.250 untuk persamaan ketiga. Kemudian kita mencari menggunakan metode determinan. Langkah pertama, mencari nilai D. Diperoleh nilai D sama dengan 5. Kemudian langkah kedua, mencari nilai DX. Diperoleh nilai DX sama dengan 21.250.
Kemudian langkah ketiga mencari nilai DY, diperoleh 17.500. Langkah keempat mencari nilai DZ, diperoleh 13.750. Dari keempat langkah di atas, maka kita peroleh nilai A, B, C sebagai berikut. Ini X sama dengan DX per D, diperoleh 4.250. Y sama dengan DY per D sama dengan 3.500. Untuk Z sama dengan DZ per D diperoleh 2.750. Jadi, jenis beras dengan harga termahal yaitu jenis A dengan harga Rp4.250. Untuk soal nomor 2, kemudian kita mencari dengan metode substitusi. Diperoleh X plus Y plus Z sama dengan 200.000, maka Y plus Z sama dengan 200.000 dikurangi X. Persamaan keempat. X plus Z sama dengan 48. X plus Z sama dengan 4Y dikurangi 40.000. Maka X min 4Y plus Z sama dengan min 40.000. Persamaan kedua. Y plus Z sama dengan X plus 28.000, maka min X plus Y plus Z sama dengan 28.000 untuk persamaan ketiga. Substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Maka diperoleh nilai X sama dengan 86.000. Kemudian substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1. Diperoleh nilai Y sama dengan 48.000. Kemudian, substitusikan nilai X dan Y ke persamaan ke-1, maka diperoleh nilai Z sama dengan 66.000. Jadi, kesimpulannya diperoleh banyaknya uang Ani yaitu 86.000, banyak uang Nia yaitu 48.000, dan banyaknya uang Kamal yaitu Rp66.000. Sekian, Bu. Terima kasih kepada kelompok 2 atas paparannya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, dari paparan kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Dari pembelajaran siang hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Adila. Yang bisa saya simpulkan, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel terdapat 4 metode yang digunakan, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, dan metode determinan. Metode determinan ini terdiri dari 4 langkah, yaitu untuk koefisien misalnya X, Y, dan Z, maka kita cari dulu determinannya, kemudian mencari determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Nah, selanjutnya nilai X, Y, dan Z ditentukan dengan rumus X sama dengan determinan X per determinan, Y sama dengan determinan Y per determinan, dan Z sama dengan determinan Z per determinan. Sekian, Bu. Terima kasih Adila telah membantu Ibu untuk menyimpulkan. Beri tepuk tangan untuk Adila. Jadi terdapat 4 metode untuk mencari himpunan dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu metode eliminasi dengan mengeliminasi salah satu variabel untuk mencari variabel lain. Yang kedua, metode substitusi dengan mensubstitusikan suatu nilai untuk mencari nilai lain. Yang ketiga, metode gabungan yaitu kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Yang terakhir, metode determinasi. Pada metode determinasi terdiri dari 4 langkah. Misal ada variabel X, Y, Z, maka langkah pertama yaitu mencari determinan. Langkah kedua mencari DX, langkah ketiga mencari DY, langkah keempat mencari DZ, dan untuk mencari nilai X, Y, Z dapat diperoleh dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Sudah paham anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Menyenangkan bukan?
Ya, Bu. Kalian bisa latihan soal yang ada di PPT Ibu atau bisa di bahan ajar ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini para siswa sudah aktif ya, berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nanti hasil yang telah kalian presentasikan dan diskusikan diupload ya di Google Classroom yang telah Ibu berikan. Di situ sudah ada kolom untuk mensubmit LKPD dan LTPD. Silakan upload dalam bentuk PDF, kemudian deadline-nya itu malam ini pukul 24.00. Kemudian Ibu telah mengupload tugas tes formatif di Google Classroom. Tes formatif dikerjakan secara mandiri, dipahami, dilihat petunjuknya, kemudian dikerjakan dan diupload tepat waktu. Dari penjelasan Ibu, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Baik, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Untuk ketua, silakan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ilham. Kemudian jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.